Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah dan diberikan kesehatan dan nikmat yang begitu banyak. Semoga semuanya juga di berbagai penjuru negeri diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang perubahan dan mencari solusi persoalan negeri ini. Telah hadir bersama kita ada Bang Muslim Arbi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelahnya ada Dr. Rahmat Kurnia dan kita akan berbincang-bincang terkait dengan isu yang sangat sensitif di Banten, yaitu ada PSN PIK 2 yang lagi hangat-hangatnya. Sebenarnya faktanya seperti apa sih, Bang? Ya, PSN PIK 2 ini menurut saya PSN ini adalah gratifikasi, ya kan, yang diberikan antara pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo kepada oligarki ekonomi. Nah, di mana? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena begini, inilah akan membuka kedok yang selama ini oligarki yang disebut para naga-naga, ya kan, yang menguasai ekonomi, lalu kemudian mereka juga memberikan kontribusi dalam persoalan mahar politik, ya kan, sehingga terpilih 2 periode. Nah, bayangkan saja, contoh BSD itu, Bank Bumi Serpong Damai, itu kan sudah sekian puluh tahun, kok sekarang dikasih legalitas PSN satu, ya kan? Berarti memang selama ini pemerintahan Joko Widodo ini juga kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang tergabung di BSD itu terhadap upah-upah politik atau mahar politik, ya kan? Nah, sekarang kita mau tanya, apa relevansi PSN diberikan kepada BSD? Satu, ya kan? Yang kedua, persoalan Aguan ini kan selama ini kan Ini PIK ini ya, PIK ya? Iya, PIK 2. Nah, proyek IKN itu kan Pak Jokowi itu bohong. Dusta dia, ya kan? 200 investor kan nggak ada. Ke Arab Saudi, ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, macam-macam nggak ada. Faktualnya hoax. Ya? Nah, hoax. Ini hoax ini. Jadi kalau sebetulnya dia bisa dikenain undang-undang IT. Jadi Pak Widodo itu bisa dikenain undang-undang IT karena menyebarkan kebohongan. Ya kan, satu. Akhirnya kan di wawancara dengan Tempo itu kata Aguan, kita ini kan menyelamatkan mukanya presiden. Iya, Akhirnya kan lalu kemudian entah apa yang dibangun di sana di IKN itu kompensasinya adalah diberikan PIK 2 itu. PIK 2 PSN. Dijadikan PSN ya? Iya, dijadikan PSN. Strategis nasional. Nah, ini kan persoalannya adalah mereka ini kan perusahaan swasta. PSN ini kan proyek strategis nasional. Loh, ini proyek negara memberikan legalitas kepada swasta. Gimana ceritanya tuh? Ya kan? Iya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, Itu baru dari segi kebijakan ya, belum dari segi faktual. ya itu baru kebijakan saya sudah salah. Jadi dari sisi underline politiknya itu sudah salah. Ini kan kebijakannya yang salah, ya kan? Itu. Nah, fakta-faktanya bagaimana penguasaan tanah, penguasaan laut, membangun tembok laut dan sebagainya, membangun tembok. Ini kan jelas-jelas merusak. Silakan aja. Makanya kan perjuangan kemarin teman-teman ke sana itu dan sekarang ini masyarakat Banten. Jadi bukan hanya masyarakat yang luar saja, masyarakat Banten juga mulai bangkit. Sebenarnya kan persoalannya kali ini Banten. Sebenarnya kita pernah dengar ada Rempang. Ya. Nah, Rempang. Jadi saya pikir ini bukan hanya terjadinya di Banten saja, sebenarnya Rempang. Mungkin setelah dari Banten ada lagi tuh, Bang. Jadi gini, sebelum Rempang itu Mekarta. Oh, Mekarta ya. Mekarta itu 278 triliun. Saya dengan teman-teman di tahun itu ya 2018 kalau nggak salah, 17-18 itu. Nah, itu kan juga melakukan perlawanan, membela, ya kan? Jadi baik Mekarta, Rempang, kemudian PIK 2 Aguan ini sama saja. Nah, khawatir saya, itu kan perumahan pemukiman eksklusif. Kemudian ada eksodus besar-besaran penduduk China ke sini. Kemudian dibikin enklave itu, klaster-klaster itu. Siapa yang bisa masuk sana?
Sulit mengontrol. Ini adalah bahaya negara dalam negara. Itu yang diistilahkan negara dalam negara Nah, karena itu dia. resikonya di situ. Itu. Kalau Ustaz Rahman, Iya. kalau di Islam itu ada nggak sih kebijakan-kebijakan seperti PSN begitu Iya. dalam sistem Islam atau di masa Nabi atau di masa sahabat atau di masa para Rasulullah, ada nggak model-model kebijakan yang seperti PSN itu? Oke, baik. Jadi kan kalau kita lihat ya, program strategis nasional itu adalah program dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, bisa lewat BUMN yang diterapkan untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi yang ujungnya adalah kepada tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Ujungnya kesejahteraan masyarakat. Iya, jadi intinya itu adalah peruntukannya adalah untuk masyarakat. Nah, sebut saja jenis PSN yang seperti ini tentu saja tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Dan dulu juga pernah terjadi gitu, pernah terjadi. Contoh misalnya Rasulullah SAW itu pernah membangun sebuah pasar yang disebut dengan Sukul Ansor, yang letaknya itu dekat dengan Sakifah Bani Sa'idah. Ya dulu ada di situ namanya Sukul Qadim. Nah itu Sukul Ansor namanya, Pasar Ansor. Itu dibangun oleh Abdurrahman bin Auf, ya langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Yang sebelumnya itu kaum muslimin itu dihalang-halangi untuk bisnis di sana. Itu dihalang-halangi. Kemudian dibikinlah proyek besar ini oleh Rasulullah SAW dengan tangan lewat Abdurrahman bin Auf, sehingga kaum muslimin bisa berbisnis di situ dengan bebas. Dan ujungnya apa? Bisnis yang selama ini dikuasai oleh kaum Yahudi kala itu menjadi hancur berantakan. Nah, kalau ini bisa disebut sebagai proyek yang berasal dari pemerintah pada waktu itu, Rasulullah SAW untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin ini ya kalau disebut PSN dalam tanda petik kala itu. Jadi ini terjadi. Begitu juga misalnya ketika kita pada zaman Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab, beliau kan membangun rumah-rumah singgah. Itu proyek besar di beberapa tempat, sehingga kalau orang datang musafir itu kan waktu itu mah nggak ada hotel, nggak ada penginapan, boleh di situ nginep secara gratis, makan minum secara gratis. Ini diselenggarakan oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Nah ini barangkali contoh, sehingga yang namanya proyek-proyek dari pemerintah untuk masyarakat ini bukan hal yang asing bagi Islam gitu. Nah persoalannya adalah hari ini itu bukan seperti itu. Hari ini peruntukannya bukan untuk masyarakat, tetapi untuk oligarki. Masyarakat kecil sih sebenarnya, segelintir masyarakat tadi itu. Ya segelintir masyarakat, dan definisinya kan bukan masyarakat yang dimaksud. Nah itu persoalannya. Padahal kalau kita lihat misalnya ya kasus ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kejadian di Mesir. Pada waktu itu kita tahu wali Mesir pada waktu itu adalah Amr bin As. Gubernur ya? Ya gubernur, sekarang setingkat gubernur. Jadi wali Mesir atau gubernur Mesir pada waktu itu adalah Amr bin As. Nah, pada waktu itu beliau itu kan punya istana luar biasa mewah. Lalu ingin memperluas untuk masjid, untuk kepentingan masyarakat umum. Gitu. Nah, kita tahu di situ kan ada satu gubuk Yahudi. Anak Yahudi. Gubuk Yahudi. Kemudian oleh sang wali itu langsung aja diambil dengan alasan ini adalah untuk kepentingan rakyat. Walaupun betul untuk kepentingan rakyat. Walaupun betul untuk kepentingan rakyat. Hanya kan kita tahu ini, orang Yahudi ini datang ke Madinah. Dari Mesir datang ke Madinah, lapor kepada sang Khalifah Umar bin Khattab. Seperti yang kita tahu bahwa Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu hanya ngambil itu tulang di garis, dan itu artinya adalah kalau kamu berbuat zalim wahai Amr bin As, maka pedang ini yang akan menyambar leher kau, kan gitu. Akhirnya apa? Kan dibatalkan proyek besar itu. Nah, kalau untuk negara saja tidak boleh mengambil hak masyarakat secara zalim, apalagi untuk oligarki, apalagi untuk
swasta dengan tanah diambil, sungai diambil, segala macam. Nah, artinya yang sekarang sedang terjadi tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah yang kayak gini ini terjadi di dalam sejarah Islam. Yang terjadi adalah proyek dari pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, penuh keadilan tanpa kezaliman. Nah, Gitu. Bang Ardi, sebenarnya begitu nggak sih proyek di PIK itu? Apakah betul-betul untuk kesejahteraan rakyat atau untuk masyarakat di sekitar itu? Begini, kalau saya melihat bahwa ini kan dulu persoalan Hong Kong dengan Cina. Hong Kong itu kan dulu satu dengan China daratan. Kemudian dikuasai oleh Inggris di dalam perang Cadu selama 100 tahun. Kemudian setelah itu diambil lagi dikembalikan kepada Cina. Nah, satu. Yang kedua, Singapura. Singapura itu juga dulu kan sama dengan Malaysia. Lalu kemudian akhirnya Temasek kemudian dibangun sendiri, akhirnya jadi negara sendiri. Nah, khawatir saya dengan cara-cara seperti ini, Aguan, Antoni Salim dan teman-temannya ini, karena apa? Luasnya wilayah yang diambil itu mencapai 100.000 hektar. Orang Jakarta ya cuma 66.000 hektar. Ibu kota ya. Terus dihantam mulai Teluk Naga sampai Carangkap. Sudah pagar laut. Berarti ini ada agenda lain menurut saya. Nah, ini yang berbahaya menurut saya. Jadi dalam hal ini saya minta Presiden Prabowo sudahlah ya kan. Jangan pakai ulah, nggak usah basa-basi, ya kan? Ya batal aja kan cuma caranya kan. Dan yang menarik kan ketika Mukernas Desember kemarin, MUI itu sudah mengeluarkan salah satu putusannya, ya minta pemerintah untuk membatalkan posisi PSN dari PIK 2 ini. Saya pikir makanya itu tolong dengarkan MUI juga kemarin, PKS juga kemarin, ya kan, juga seperti itu. PKS juga sudah meminta bersikap bahwa menolak itu PSN PIK 2 itu, ya kan. Nah, jadi kalau kita melihat lebih jauh bahwa agenda Aguan dan agenda proyek perusahaannya Antoni Salim dalam hal ini dengan begitu kemudian memaksakan jelas itu pelanggaran HAM, pelanggaran wilayah, ya kan, pelanggaran konstitusi dan lain sebagainya. Ada kepentingan politik besar, ya kan. Kalau kita melihat Mekarta gagal, Lembang juga dipakai seperti itu. Dugaan saya bisa jadi PIK 2 juga akibatnya kan gitu ya. Sekarang gini kan, Lembang itu kan cuma pabrik kaca. Yang kira-kira butuhnya itu kalau tidak salah waktu itu hanya sekitar 40 hektar, ya kan. Kok kenapa 15.000 hektar? Apalagi mungkin PIK 2 juga ini sebenarnya tidak betul-betul amat seluas itu. Nah, itulah masalahnya kan. Alasan itu kan nggak masuk di akal gitu loh ya. Nah, jadi inilah yang barangkali menjadi pertanyaan kita. Saya dengar Bang Ardi, untuk membuat masyarakat tidak betah di situ, ada intimidasi ataupun tekanan-tekanan. Kalau saya lihat dari mulai di situ abdesi turun, ya kan, ya. Asosiasi pemerintah daerah turun, lalu desa turun. Lalu kemudian kemarin jelas-jelas itu kelihatannya ada preman bayaran yang mencoba mencegah mereka yang turun ke lokasi kemarin. Itu kan mobil digebrak-gebrak. Ini menurut saya harus tanggung jawab Aguan. Dan ini pasti upaya adu domba. Jadi dalam hal ini kalau misalnya Aguan dibiarkan terus sangat berbahaya. Karena apa? Dia sedang adu domba. Ya kan, ngadu domba, membayar preman dengan cara-cara yang brutal. Ya, kemudian itu ada situ saya di dalam perjalanan ke sini ada video orang yang membela mereka tuh bilang, "Woi, kalian yang membela Aguan tuh, lihat banjir. Sudah kalian nggak bisa melaut, nggak bisa cari makan. Bagaimana tuh?" Ya kan? Ini jelas. Nah, ini kan perusahaan besar. Terus menindas yang kecil-kecil, ya kan? Terus negara membiarkan. Gimana tuh? Jadi kalau konstitusi itu sudah mengamanahkan di pembukaan itu jelas-jelas bahwa kewajiban negara itu tujuannya ada negara ini untuk melindungi segenap bangsa. Jadi kalau ada warga negara yang sudah di situ siapapun
tidak terlindungi atau terancam, sebenarnya negara harus segera hadir. Nah itu jangan sampai menjadi negara gagal. Nah, Negara gagal adalah negara yang pemerintah kekuasaannya itu lakukan pembiaran, tutup mata dia. Iya. Dan nampaknya memang tanda-tanda failed state itu, Nah. negara gagal itu kan sudah nampak dari beberapa tahun terakhir, toh. Betul. Nah ini jangan dilanjutkan sama Prabowo. Nah, itu. kan gagalnya itu bukan hanya dalam perspektif ekonomis. Iya. Kalau orang sekarang memandang yang dianggap real gagal dan membahayakan dalam perspektif ekonomi. Padahal dalam perspektif pertahanan, keamanan, dan eksistensi sebuah bangsa, sebenarnya itu juga harus menjadi variabel yang harus dihitung. Ustaz Rahmat, sebenarnya dalam Islam hukumnya apa kalau model-model begini nih? Apakah mubah, halal, haram, dan seterusnya? Ya jelas lah. Yang pertama itu kita harus lihat dalam konteks pemilikan. Nah, Itu kan laut, itu kan dikasih. ya. Sampai tadi juga sudah di-spill. Sampai ada Semua laut pagar. juga, Bang. Laut juga Pagar. sekarang sudah pagar. Jadi kayak tembok Cina, 30 kilo. Iya. Iya. 30 km, Kilometer, 30,16 iya. kilometer. Iya. Gitu coba. Yang Berarti itu semua orang nggak bisa meliputi masuk juga ya? 16 kecamatan kurang lebih. Itu menurut informasi yang kita dapat itu. Ya. Nah, sementara yang namanya laut itu masuk dalam milkiyah ammah. Iya. Jadi pemilikan umum yang tidak boleh diserahkan kepada salah satu orang ataupun sekelompok orang, tidak boleh kepada swasta apalagi asing. Itu. Jadi dari segi ini jelas haram. Kenapa? Karena tidak berhak negara untuk memberikan kepemilikan umum kepada sebagian warga negara yang lain. Itu adalah harus dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Itu. Kemudian yang kedua, kita lihat itu kan ada sungai juga, Iya. yang beberapa ditimbun itu di situ. Nguruk. Diuruk. Sungai itu kepentingan umum. Iya. Kenapa diuruk? Kenapa diuruk dan kenapa dikasihkan? Kenapa dikuasai? Kenapa dibiarkan? Nah, kenapa dibiarkan? Artinya Iya. ini juga secara hukum, ya ini Sungai masuk pemilikan diharamkan. umum juga itu. Masuk pemilikan umum. Pemilikan umum ini adalah diharamkan. Nah, apalagi kalau kita lihat ada kezaliman di situ. Tadi masuk pemilikannya. Iya, coba contoh. Ketika kasus yang Amr bin As itu, lawang satu gubuk reyot, Satu saja ya. Bang. satu gubuk reyot, kemudian Khalifah Umar langsung memberikan garis lurus Dan tulang. di tulang. Itu satu. Sekarang berapa ribu? Berapa banyak ini? Iya. Banyak, Bang. Berapa ribu masyarakat? Banyak sekali ini Itu. masyarakat. Nah, ini kan kezaliman yang terjadi secara telanjang. Ya. Yang namanya kezaliman itu ma'lumun minad dini bidorur, bahwa itu haram dilakukan. Oleh karena itu cara-cara seperti ini dilakukan. Nah, pemerintah yang melakukan ini berarti membiarkan kezaliman, membiarkan ketidakadilan. Nah, kemudian masyarakat ketika melihat kezaliman ini harusnya dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di situ posisinya. Ya. Bang Muslim, Ya. apa yang kira-kira harus dilakukan oleh para aktivis, para masyarakat yang ada di tempat untuk melakukan pembelaan atas hak-hak mereka? Saya lihat ini kan persoalan tanah ya, kepemilikan dan sebagainya. Ini ingat saya perang di Diponegoro 1825. Itu kan dulu VOC juga menguasai tanah-tanah. Ah, itu dia. Nah, ini saya anggap Aguan sama tulisannya VOC juga. VOC. Nah, Tanda kutip baru lah. iya, VOC kayak sekarang ini, VOC modern. Nah, jadi ini akan muncul di Diponegoro baru. Jadi saya harapkan teman-teman dari seluruh wilayah Nusantara, termasuk diaspora yang ada di luar negeri kita ini terancam. Karena apa? Ada segelintir kecil manusia yang menguasai modal, kemudian memaksakan dan menjadikan negara memperalat negara, gitu loh, ya kan? Dan ini akan menimbulkan kemarahan-kemarahan. Jadi saya himbau kepada teman-teman dimanapun berada, aktivis, ya kan, pengamat dan sebagainya, ini ada fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Karena apa? Kemerdekaan ini kan juga kita perjuangkan dengan darah, air mata, dan nyawa kan, itu masalahnya. Ya kan? Tiba-tiba segelintir orang datang menindas dengan cara memperalat negara dengan PSN tadi itu. Itu kan casingnya doang tuh, ya kan? Tapi jelas terpenindasan. Apalagi mengadu domba dengan membayar preman di lapangan itu.
satu hal yang menurut saya penting. Kenapa kasus PSN itu kan bukan hanya di PIK 2. Iya, ada 18. Di bawahnya. Ada Iya. 18. Ya, ada 18. Nah, itu kenapa itu terjadi? Karena ada undang-undang. Jadi persoalannya itu di situ. Iya. Ada legalitas ya. Iya. Iya, ada legalitas yang Yang memayungi, betul. Nah, jadi persoalannya itu adalah di masalah perundang-undangan. Lalu kenapa undang-undang yang seperti itu lahir? Karena sistem yang ada sekarang itu adalah sistem sekuler, sistem kapitalisme liberal, kemudian sistem populisme otoritarian yang sedang terjadi. Oleh karena itu, di samping kita harus menghentikan kezaliman yang ada seperti di PSN ini, ya, di PIK 2 misalnya, kita juga harus berpikir ini ada sebuah sistem yang terus-menerus memproduksi kebijakan-kebijakan yang menindas. Dan ini pelanggaran konstitusi, pelanggaran pembukaan Undang-Undang 45 dan pelanggaran konstitusi kita. Itu Iya. masalahnya. Dan pertanyaannya adalah kemana kita harus mengarah? Pertanyaannya kalau bukan ke Islam kemana lagi? Itu. Ya, baik, kita berbincang-bincang Ya. dan kita perlu solusi. Ya. Solusinya apa nih Bang Ati? Ya, solusinya saya minta Presiden Prabowo segera mencabut. Cabut. Kalau memang ingin sayang rakyat, ingin bahwa kemerdekaan itu adalah hak yang harus betul-betul diberikan kepada semua, termasuk masyarakat yang di Banten di sana yang tertindas. Itu kan. Nah, kalau tidak, ya berarti pembiaran perlindungan terhadap kejahatan. Dan ini adalah melanggar hak asasi, melanggar konstitusi. Kalau di masa Khalifah Umar, Yahudi yang satu orang tadi bisa mengadu kepada Khalifah dan mendapatkan keadilan, bahkan proyek yang untuk jelas-jelas dipakai untuk masyarakat umum bisa dibatalkan. Kalau hari ini kira-kira mengadu kemana? Itu persoalannya. Nggak ada tempat mengadu karena umat Islam tidak punya induk. Ibarat anak ayam kehilangan induk. Oleh karena itu kita perlu berpikir solusi yang menginduk itu. Yang komprehensif ya. Yang komprehensif. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita perlu tentu saja terus menggali apa yang dititahkan bahkan diwariskan oleh Rasulullah. Di situ kan dikatakan Rasulullah itu mewariskan 3. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroyni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jadi Rasulullah itu mewariskan 2 hal, Quran Sunnah, ya. Kalau kita berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat. Makanya di ujungnya itu setelah mengatakan lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Kemudian yang kedua itu adalah memang kita butuh ulama-ulama yang takut kepada Allah, yang menerapkan kebenaran Islam. Karena al-ulama'u warasatul anbiya. Memang ulama itu harus menjadi pewaris Nabi. Kalau dulu Rasulullah itu mengemban dakwah, ulama tentu mengemban dakwah. Kalau dulu Rasulullah itu paling takut terhadap Allah, ulama itu mestinya paling takut kepada Allah. Kalau dulu Rasulullah itu menerapkan ayat demi ayat, hadis demi hadis, membelanya dengan tenaga, harta, bahkan sampai nyawa, maka mestinya kita itu memang butuh ulama-ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Itu warisan yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fataksur. Jadi kalau dulu Bani Israel itu diurus oleh para nabi, kemudian Rasulullah datang, setelah itu tidak ada lagi nabi setelah beliau, tetapi urusan umat itu akan diurus oleh para khalifah yang jumlahnya banyak. Itu adalah warisan yang ketiga. Menurut saya sistem itu, perubahan sistemik memang harus merujuk kepada warisan-warisan ini. Saya pikir begitu. Jadi jangan hanya berhenti pada persoalan artifisial. Itu penting. Tetapi jangan berhenti di situ karena kalau enggak itu bisa berulang. Iya. Demikian para pemirsa bincang perubahan channel di berbagai penjuru negeri. Kita berbincang-bincang dengan dan tadi kita melihat bahwa ini PIK 2 bisa saja kita misalnya diselesaikan, tapi PIK-PIK yang lain bisa muncul banyak sekali.
Itu di Jawa Timuran. Itu. Jadi tadi mungkin dari Ustaz Rahmat tadi menyampaikan bahwa kita butuh solusi yang komprehensif, termasuk tadi antisipasi supaya tidak muncul kebijakan-kebijakan seperti itu, yaitu dengan cara mewarisi tadi ya, mewarisi yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sebagai Muslim saya pikir ini salah satu solusi yang perlu kita segera merenungkan, pikirkan, kemudian kita kaji bersama, kemudian kita amalkan bersama. Baik, Bincang Perubahan Channel pemirsa di berbagai penjuru negeri, kita cukupkan perbincangan kita kali ini. Semoga tidak muncul lagi kebijakan-kebijakan zalim, dan kalaulah muncul di suatu saat ada tempat mengadu, sebagaimana orang Yahudi yang mengajukan kepada Khalifah Umar tadi. Nah, hari ini Khalifah Umar yang nggak ada ini. Nah, itu mungkin kita pikirkan bersama. Dan kita akan bertemu di Bincang Perubahan Channel berikutnya dengan topik dan tema yang lebih hangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.